Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Ayenda dengan nomor BP 24101152610183 dari kelas SI 5. Baiklah, di sini saya akan menganalisis studi kasus sederhana, yaitu kebocoran data di Rumah Sakit Medika. Skenarionya yaitu serangan phishing yang terjadi di Rumah Sakit Medika. Yang pertama yaitu analisis keamanan informasi dan kontrol. 1. Pilar keamanan yang dilanggar. Malware yang masuk melanggar ketiga pilar fundamental keamanan informasi adalah 1. Kerahasiaan, yaitu pelanggaran paling serius terjadi saat malware berhasil mencuri dan mengirimkan salinan data pribadi pasien yang sangat sensitif, yaitu diagnosa NIK ke pihak luar. Ini adalah kegagalan mutlak dalam menjaga kerahasiaan informasi yang seharusnya dilindungi. 2. Integritas, yaitu database RME dikunci atau dienkripsi oleh malware. Tindakan enkripsi ini adalah bentuk modifikasi data yang tidak sah, merusak keutuhan data dan membuatnya tidak dapat dipercaya atau digunakan sebagaimana mestinya. Yang terakhir yaitu ketersediaan adalah akses dokter dan perawat ke database RME terblokir akibat enkripsi. Hal ini secara langsung menghentikan ketersediaan data vital untuk keperluan medis sehari-hari. Yang kedua, ancaman dan kerentanan. Insiden ini disebabkan oleh kombinasi ancaman dan kerentanan, yaitu yang pertama ancaman eksternal atau pemicu. Pemicu insiden adalah serangan phishing yang membawa payload, ransomware, atau malware. Yang serangan ini memanfaatkan manipulasi psikologis atau social engineering yang menargetkan staf rumah sakit untuk mendapatkan akses awal. Yang kedua yaitu ancaman internal atau akar masalah. Akar masalahnya adalah kerentanan staf atau human error karena staf administrasi membuka lampiran berbahaya. Kerentanan ini diperparah oleh kerentanan organisasi karena rumah sakit tidak memiliki program pelatihan wajib dan sistem keamanan teknis yang memadai atau firewall salah konfigurasi. Yang ketiga yaitu rekomendasi kontrol yang mendesak. Berdasarkan kegagalan yang terjadi, Rumah Sakit Medika harus segera menerapkan yang pertama kontrol administratif atau kebijakan dan prosedur, yaitu menerapkan program pelatihan keamanan informasi wajib dan berkelanjutan bagi seluruh staf, yaitu termasuk non-IT. Pelatihan harus mencakup identifikasi phishing dan prosedur pelaporan email mencurigakan. Yang kedua, kontrol teknis atau mekanisme teknologi, yaitu segera mengkonfigurasi ulang firewall dan mengimplementasikan sistem keamanan email gateway yang mampu secara proaktif mendeteksi dan memblokir malware atau lampiran berbahaya sebelum mencapai kotak masuk pengguna. Yang terakhir yaitu kontrol fisik atau perlindungan aset, yaitu memisahkan server backup dari jaringan utama, yaitu strategi air gap atau offline backup V2, dan mengamankan akses fisik ke ruang server dengan kontrol ketat. Hal ini penting untuk memastikan backup data tidak ikut terenkripsi saat terjadi serangan cyber. Selanjutnya yaitu analisis etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, hak dan kewajiban privasi. Insiden ini menimbulkan isu etika yang serius karena rekam medis adalah data pribadi sensitif atau PHI. Hak pasien dilanggar, yaitu pasien memiliki hak fundamental atas privasi informasi kesehatan mereka. Kebocoran data ini termasuk diagnosa dan NIK dapat menyebabkan risiko identity theft atau pencurian identitas, stigma atau diskriminasi. Selanjutnya, kewajiban RS diabaikan, yaitu Rumah Sakit Medika melanggar kewajiban fiduciary untuk menjadi penjaga yang bertanggung jawab atas data pasien. Kegagalan dalam mengimplementasikan kontrol keamanan dasar menunjukkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban etis dan hukumnya. Yang kedua yaitu akuntabilitas dan kontrol. Mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atau akuntabilitas harus dilihat secara hierarkis. Yang pertama, staf yang membuka email adalah pemicu. Tindakannya adalah pintu masuk bagi malware. Namun kesalahan manusia selalu menjadi faktor yang harus diantisipasi oleh sistem. Yang kedua, manajemen rumah sakit adalah pihak yang paling bertanggung jawab, yaitu akuntabilitas utama.
Manajemen bertanggung jawab penuh untuk menyediakan sumber daya dan tata keamanan yang memadai. Mereka gagal pada 3 lapis pertahanan utama. Yang pertama, kegagalan pelatihan, yaitu tindakan melatih staf. Yang kedua, kegagalan konfigurasi, yaitu sistem firewall dan backup tidak berfungsi. Yang terakhir yaitu kegagalan kepemimpinan, yaitu gagal menetapkan dan menegakkan kebijakan keamanan yang efektif. Oleh karena itu, akuntabilitas utama terletak pada manajemen rumah sakit karena kegagalan mereka dalam 2 care atau kehati-hatian dan perencanaan sistemik memungkinkan kesalahan staf individu berdampak menjadi bencana bagi seluruh operasional dan privasi pasien. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutupi dengan bacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.